Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Kali ini kita akan membahas sedikit beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Dan ini nantinya adalah bersifat informasi ya teman-teman ya. Jika informasinya menarik ya silahkan tinggalkan jejak dengan cara like dan berkomentar. Dan jangan lupa subscribe di channel ini. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah terhadap tim Real Madrid untuk saat ini, dan kita akan membahasnya dengan topik pembahasan yaitu Real Madrid tak tutup peluang jual Vini Jr ke Arab Saudi menantikan dengan tawaran yang fantastik ya. Ya, itu mungkin ya teman-teman ya, perkiraan juga atau rumor yang beredar juga, dan kita akan membahas rumor yang sangat menarik ini terhadap tim Real Madrid tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa ya kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid disebut meriah oleh para penggemarnya. Salah satu alasannya adalah kemungkinan duet yang mematikan antara Mbappe dan Vini Jr itu terjadi mungkin ya teman-teman ya semenjak pada musim panas lalu tentunya. Yaitu performa Vini Jr yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Perubahan gaya bermain dan situasi internal membuat posisinya dan timnya menjadi tak pantas tentunya. Yaitu Vini Jr ya kini bukan lagi starter, tak tergantikan di skuad Real Madrid. Kehadiran untuk pelatih baru yaitu faktor eksternal lainnya memperumit situasi tersebut. Untuk masa depan dari Vini Jr sendiri yaitu di Bernabeu, yaitu kini sedang dengan tanda-tanda besar, yaitu adalah manajemen klub tersebut melalui pertimbangan opsi untuk penjualannya sendiri. Ya, ini adalah merupakan ya teman-teman ya untuk rumor juga, belum tentu kepastiannya. Dan menurut dari pelatihnya sendiri yaitu adalah Xabi Alonso tidak terpukau sendiri ya, atau tidak terpukau ya. Dan pelatih barunya tersebut Real Madrid adalah Xabi Alonso disebut kurang puas dengan performa Vini Jr di Piala Dunia antar klub, dan ia bahkan sempat merencanakan mencadangkannya di semifinal. Ya, namun rencana ini berubah setelah Trent Alexander-Arnold mengalami cedera jelang laga tersebut. Meskipun begitu, namun tersebut menjadi sinyal bahwa posisi Vini Jr mulai goyah di El Real tersebut. Alonso sendiri menekankan bahwa pentingnya setiap bermain adalah mendapatkan menit-menit bermain tempat timnya inti, dan ini membuat Vini Jr berpikir ulang soal masa depannya di Real Madrid tentunya. Dan yang berikutnya di sini juga adalah kontrak yang mandek dan Arab Saudi mengintai tentunya. Ya, untuk hubungan dari Vini Jr dan fansnya juga mulai retak dalam beberapa tahun terakhir, dan negosiasi baru-baru ini dengan Real Madrid pun berjalan lambat tentunya. Yaitu sang pemain dikabarkan meminta kenaikan gaji yang sangat signifikan pada kontrak barunya. Namun klub merasa permintaannya tidak sebanding dengan performanya yang menurun pada saat ini. Ya, namun dalam bersamaan ya tentunya tawaran dari Arab Saudi mulai terdengar kencang. Yaitu adalah beberapa klub bahkan disebut siap membayar lebih dari 350 juta euro untuk memboyongnya tersebut. Dan yang berikutnya juga ya teman-temanku semuanya, di sini kita akan melihat ya dari beberapa susunan pemain juga, dan gabungan tentunya yang dari rivalnya juga kita akan membahas, yaitu adalah Barcelona. Di Barcelona adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik ya, atau topik pembahasan yang sangat menarik yang akan kita bahas untuk hari ini juga teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga, atau tinggalkan jejak di komentar di video ini. Pembahasan kita untuk hari ini yaitu adalah gabungan atau gabung Barcelona. Marcus Rashford bisa reuni dengan sahabat lamanya Jesse Lingard tentunya. Ya, ini pembahasan kita ya teman-teman, dan Marcus Rashford di sini adalah tampaknya
akan segera memulai pertualangannya baru di La Liga. Penyerang Manchester United dilaporkan hampir merampungkan kesepakatan peminjaman ke Barcelona. Dalam sisi laporan juga bahwa yang beredar Barcelona bersedia menanggung penuh gaji Mahsur Rashford sepanjang masa yang dipinjamkannya. Klub tersebut juga memiliki opsi untuk mengubah statusnya menjadi permanen pada akhir musim ini. Dan untuk sendiri Mahsur Rashford termasuk adalah daftar pemain yang dianggap bisa memperkuat klub tersebut yang nama-namanya mungkin menjadi idola dalam beberapa situasi yang serupa juga. Dan yang berikutnya adalah potensi bertemunya Lingard di pramusim, teman-teman. Ya, untuk kepindahannya Mahsur Rashford sendiri ke Barcelona itu membuka peluang reuni dengan Lingard kedua yang dijadwalkan bertemu di uji coba antara Barcelona dan FC Seoul pada tanggal 31 Juli 2025. Lingard kini membela klub Korea Selatan dan ia juga sejak meninggalkan Manchester United pada tahun 2022. Meskipun kepindahan klub tersebut, hubungannya kedua tersebut tetap terjalin dengan erat tentunya. Dan duet Rashford dan Lingard itu pernah jadi andalan di lini serang juga Manchester United bersama mereka membantu Setan Merah meraih beberapa trofi dan domestik dari Eropa tentunya. Dan di sini juga adalah nasib Rashford yang tersingkirkan itu bisa kita pertimbangkan teman-teman, yang bagaimana dipinjamkan ke Barcelona sendiri. Dan Mahsur Rashford pada akhir-akhir ini tentunya yaitu bermain untuk Manchester United pada Desember 2024 sebelum dipinjamkan ke Aston Villa di bawah arahan Ruben Amorim, dan Mahsur Rashford kehilangan tempat di skuadnya sendiri atau skuad utamanya. Untuk Amorim sendiri, dia telah menilai bahwa gaya bermain Rashford kurang selaras dengan pendekatan taktiknya. Dan pemain ini berusia 27 tahun dan ia lebih banyak menghuni bangku cadangan. Dan meskipun Rashford tidak tampil cukup impresif selama dipinjamkan ke Aston Villa, dan ia dicatat tampil 17 kali dengan torehan gol 4 dan asisnya 6, teman-teman. Dan ia telah membuktikan bahwa ketajamannya belum menghilang tentunya. Dan sedikit tentunya untuk Barcelona sendiri adalah kehilangan Nico Williams gara-gara strategi dan negosiasi, teman-teman. Itu adalah pemain dari Athletic Bilbao tersebut itu mungkin diincar juga oleh Barcelona, tapi ambisi Barcelona terlalu besar di bursa transfer panas ini dan ia mengalami kemunduran tentunya, yaitu yang sangat serius kepada target utama Nico Williams sendiri. Dan justru memutus untuk menolak kepindahan dan memilih perpanjangan ikatan dengan Athletic Bilbao. Pemain yang berusia 23 tahun itu, dan ia telah menunjukkan bahwa kontraknya diperpanjang 10 tahun bersama klub masa kecilnya. Untuk keputusan ini langsung menguburkan harapan Barcelona yang sudah sangat optimis mendapatkan jasanya. Penolakan Williams sendiri itu saat Barcelona baru-baru saja menyelesaikan musim 2024-2025 dengan meraih 3 gelar domestik, dan momentum positif tersebut yang seharusnya memperkuat daya tarik klub Catalunya tersebut di mata calon rekrutannya. Namun kegagalan tersebut bukan sekedar soal persaingan bisa antar klub, antara dinamika negosiasi yang sangat kompleks dan situasi strategi yang membuat keluarga pemain yang merasa tidak nyaman tentunya. Dan Barcelona sendiri yaitu nyaris dapatkan William, hampir mendapatkan. Dan performa yang gemilang dari Barcelona di musim 2024-2025 yaitu membuat mereka kembali aktif berburu pemain yang berkualitas. Lini depan menjadi fokus utama dengan Nico Williams sebagai target prioritas tentunya. Dan negosiasi antara kedua belah pihak tersebut dilaporkan sangat berjalan dengan mulus
dalam tahap awal tentunya. Dan Barcelona tampak sangat percaya diri ia bisa mendaratkan ya pemain internasional tersebut di Spanyol tersebut, dan optimisme dalam semakin menguatkan setelah pembicaraan intens yang dilakukan beberapa hari pasca akhir musim tersebut. Segala sesuatu yang tampak mengarah pada kesepakatan tersebut yang menguntungkan Barcelona tentunya. Dan keterangan dalam negosiasi ini adalah merupakan agen ya teman-teman ya. Dalam artinya apa? Yaitu adalah dalam beberapa informasi berita olahraga dalam situasi yang memulai memanas ketika Barcelona mengetahui ya Titan juga menjalin dialog dengan pihak Athletic Club. Langkah ganda ini yaitu agen yang membuat ya manajer dari Barcelona merasa dipermainkan, dan keterlambatan dalam proses negosiasi semakin memicu frustasi di kubu Barcelona sendiri. Dan salah satu pentingnya klub ya tentunya bahkan mengambil langkah konvensional ya tentunya yang membuat ikatan tersebut atau kerjasama tersebut ya itu menjadi kurang baik teman-teman. Dan itu ya teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-teman ya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja, dan ini adalah merupakan sebuah hiburan. Jika tertarik silahkan tinggalkan jejak dengan cara like dan komen dan subscribe juga di channel ini. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.